Iya 20 kilo. Ini Gibson 20 kilo, ini kalsium karbonatnya 40. Jadi berbanding 1:1. Jadi 40 kilo ini ya, Mas Yosa ya? Iya. Karena saya sedikit belajar sudah nih. Mana yang satunya tadi? Ada diambil, Pak. Ah, Yang diaplikasikan nanti berarti sudah dicampur. Nggak, nanti dulu campur. ini aja kasih tahu dulu. Sebelum kita kan ada tuh saya jelaskan tadi jenis kapur dan daya kerjanya. Kalau ini daya kerjanya sama dengan dolomit. Cuma yang membedakan di dolomit ada magnesium, di sini tidak ada. Cuma kalsium saja. Tapi daya kerjanya lambat. Nah, sudah tahu daya kerjanya lambat berarti peruntukannya untuk dasaran. Jadi sebelum ditanam olah tanah, makanya digunakan untuk dasaran. Untuk pembenah ya. Kita lihat kelarutan dan percepatan anunya. Ini saya pakai air, Pak ya. Air sini tadi. Boleh dijelaskan lagi, Pak, itu apa saja yang ada di situ, Pak? Ini kalsium karbonat, bahan bangunan. Ini Gibson untuk bahan bangunan. Tapi kita pakai untuk di pertanian ya. Komposisinya 40 kilo ini, satu saknya 40 kilo, harganya per sak 75.000 kan 65.000. 75.000 untuk satu sak ini 40 kilo. Untuk bahan gipsum ini harganya 60.000 per 20 kilo. Jadi 40 kilo ini dicampur dengan 40 kilo ini, dua sak ini. Jadi 1:1. Nah, nanti digunakan untuk di lahan untuk pembenah tanah. Untuk berapa hektar untuk ukuran komposisi segini, Pak? Mas Yosa yang tahu lah itu. Berdasarkan derajat keasaman tanah per hektar. Kalau dia pH-nya 5 berarti perlu berapa ton tuh? Ada hitung-hitungannya. Di tabel bisa kelihatan tadi. Ya. Nah, tapi kita ngambil praktisnya itu berapa nanti per meter perseginya. Tapi sebelum lari ke situ, saya bicara tadi jenis kapur berdasarkan daya kerja, cara kerja kapur itu sendiri. Nah, kalsium karbonat itu dolomit. Kerjanya lambat, berarti untuk dasaran. Nah, kenapa dia dibilang lambat kerjanya? Kita bisa lihat sama alat, Pak. Ini di air ya. Di air itu kelarutan senyawa mineral di air itu rendah. Karena masih air baku. Sini. Di kisaran berapa, Pak? 39 ya? 39 saya tambahkan ini, Pak. Cuma berapa, Pak, naiknya, Pak? Sedikit sekali ya? Tetap 39. 42. Naik sedikit ya? Ah, malah tetap. Coba ditambahkan. Yang mana? Yang ini? Ya. Tambahkan lagi. Kita cek berapa? Paling 4,2. 4,4. Sudah sebanyak itu lambat kandungan kalsium terlarutnya. Sudah sebanyak itu. Sekarang kita cek pH-nya. Tadi waktu belum dianu pH-nya tetap Pasti kayak tadi. Netral. Tetap juga ngikut air. Karena kerjanya lambat. Beda dengan kapur gamping. Sama ya dengan air tadi. Dituju. Nah, sekarang reaksinya juga lambat karena sebanyak itu cuma menaik dari 39 sekarang 84 berapa tuh? 50% lebih. 40-an lebih. Berarti kalsium yang terlarut di air ini cuma 40%. Sedikit sekali. Lambat. Bukan 40% tapi 40 ppm. 40 ppm ya. Tapi kalau dicampur senyawa tambahan, nah, ini baru kalsium karbonat. Magnesium sama dolomit. Dolomit juga begini. Makanya daya kerjanya lambat. Jadi sebelum pupuk jangan digunakan. Pak, bersihkan, isi air lagi, Pak. Tak, tolong, Pak. Bersihkan baru isi air baru lagi. Nah, ini kuliah betul-betul ini ya. Bapak tidak akan dapat di tempat lain. Ya. Ini sengaja saya ajak Mas Yosa untuk memberi pemahaman kita di dalam pertanian. Jadi sebelum mau mengaplikasikan pupuk, tahu dulu kebutuhan tanah itu apa keperluannya. Nah, kita cek lagi ya, sama alat ya. Ini 44 ya. Air tadi. Ya. 44.
Sekarang kita tambahkan kalsium sulfat, yaitu gipsum pertanian. Saya ambil segini saja ya. Gipsum ini ya. Gipsum yang Segini. bahan bangunan ya. Dari berapa tadi? Harganya 60.000. 43. Oke, segini ya. 39 tadi. Oh, 44 ya. Ya. Segini ya. Berapa kenaikan kalsium ya, sulfat ya? 257. Sedikit saja. Makanya saya bilang ini bisa untuk perawatan juga untuk tanaman, dispray. Mengurangi fungisida. Spray daun ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Disemprot di tanaman enggak apa-apa ini. Itu mengurangi jamur. Jamur di tanaman nggak betah, Pak, kalau ada kalsium sama sulfur. Nah, ini yang dialami sama tomat, Pak. Nah, Benar. Tomat buahnya kalau atasnya itu coklat ya. Nah, itu kekurangan kalsium. Cukup ini saja. Enggak, rata-rata di sini Pak pantat busuk. Iya, itu kekurangan kalsium. kasih ini ya. Benar. Gipsum. Kalau tidak mau pakai ini, beli saja kalsium lain di toko tani. Banyak macamnya. Ada kalsium susu, Manohara tuh kalsium juga tuh. Harganya berapa per kilo? Kalau ini kan 60.000 per 20 Paham ya? kilo. Aja mahal. Paham ya? Kalau petani pasti paham tuh. Manoharanya tahu tuh berapa harganya per kilo. Lebih murah beli inilah. Iya. 60.000 dapat 20 kilo. Makanya saya bilang kalau Berarti 300 rupiah. dosisnya cukup 3 sendok makan per tangki. Per 20 liter air. 3 sendok itu. Iya. Iya. Berapa kali? Lo kelarutan kalsium sama sulfur Oh iyalah, ini ilmu. Ya. kelarutannya tinggi, Pak. Semprot, tanaman tidak akan berjamur. Ini langsung bisa terserap oleh tanaman. Langsung, Pak. Dan tidak Aplikasinya. dan tidak bikin mati tanaman. Nah, itu. Ya. Ya. Bahan Gipsum. Ini banyak masyarakat petani Oke, kita belum tahu. Itu baru situ saja. Sudah banyak manfaat. Sebenarnya banyak membantu mengurangi beli fungisida Sudah. Iya. dan Mahal sekarang. dan untuk pemupukan tanaman. Nah, pupuknya apa saja? Kalsium sama sulfur, Pak. Gipsum ini isinya Jelas apa ini bisa. dalamnya ini? Kandungannya apa tadi? Kalsium? CaSO4. CaSO4. Ini ada di sini kok. Ya. Kalau diukur pH-nya, Pak, dia netral, Pak. Makanya nggak bisa untuk naikkan Iya. pH tanah asam. Tapi dia untuk membenahi. Tujuannya untuk membenahi sifat fisik, Nah, kimia tanah, jadi masing-masing punya fungsi. ada fungsinya. Sasaran dan targetnya ada sendiri. Nah, kalau di pertanian namanya Petrocas, Pak. Keluarannya Petro punya. Kalau di bangunan ya ini. Makanya lebih cenderung orang mau jual untuk bahan bangunan karena bangunan lebih cepat orang mau jadikan duit. Ya, daripada di pertanian karena petani tidak mau apa. Ya, sedikit butuhnya, tapi banyak fungsinya. Ya. Nah, sekarang sudah tahu. Bapak beli saja 60.000 bisa pakai bertahun-tahun untuk menghindari hama tadi. Kalau ini pH-nya pasti netral. Nah. Makanya dia ngikuti kalau pH airnya 5 ya tetap baru dikasih ini sebanyak mungkin tetap 5. Tapi kalau ini sama ini digabung berapa pH-nya? Dia digabung tetap lambat. Tetap lambat. Cuma Naiknya lambat. memperbaiki kualitas fisik dan struktur tanah. Satu juga, kalau apabila kita masukkan pupuk kandang, Campur sama ini, dicampur ini, mengurangi asamnya. amonia dan amonium yang ada di pupuk kandang tadi nggak cepat hilang karena terikat oleh kalsium Kalsium sulfatnya. karbonat. Jadi nitrogennya juga Nggak tersimpan. terbuang sia-sia dan tidak sifatnya tidak jadi racun. Untuk jenis tanaman seperti seledri yang mengalami pembusukan akar bisa juga, Pak ya? Bisa, itu diaplikasikan, disemprot, media tanamnya diberi ini juga. Ingat, 2 sendok, 2 sendok apa 3? 3 sendok, Pak. 3 sendok makan untuk 20 liter air tangki itu. Kocok dilarutkan, semprot. Tanaman tidak mati. Kalau mati Pak Yosa tanggung jawab. Ya. Karena kadang kita nyemprot itu kan campur-campur enggak apa-apa. Pemupukan disendirikan, untuk ngeracun sendirikan. Oh iya. Supaya Aplikasi jangan waktu. gabung nanti Bapak pakai alat Kalau nyemprot Bapak racun. punya alat lengkap saja nggak masalah, tapi karena ada unsur yang saling berikatan, kalau nggak punya ini agak Pakai- beresiko. Kalau alat semprot Bapak satu, Bapak beli 1 kaleng Coca-Cola. Ya, Jadi tahu ya, gitu sih ya. Coca-Cola Bapak tuang di sedotan di tangki, goyang, semprotkan itu. Nah, Bersih. Jadi untuk memupuk kalsium minum tanaman Coca-Cola. pakai dolomit sangat lambat. Makanya kita
Nah, ini dicampur jadi satu kan? Nah, kalau ini arahnya sasarannya untuk dasaran tanaman. Ini untuk dasar. Ini otomatis apa yang disampaikan Pak Asep tadi, komposisinya kita buat imbang 1:1. Kalsium karbonatnya 1, gipsumnya juga 1:1. Karena ini 40 kilo, maka ini juga harus 40 kilo. Nah, karena kemasannya cuma 20 kilo, harus pakai 2 karung. Nah, itu 40 kilo ini, 40 kilo ini. 1 kilo. Ini kan satu kemasan isinya cuma 20 kilo nih. Ini Oke, Pak. beratnya 40 kilo. Jadi 1:1, campur merata. Habis itu Campur aja. aplikasikan. Dicampur saja enggak apa-apa. Nanti masukkan lagi karung kalau enggak. Kalau sudah dicampur, simpan di karung, tinggal ditabur. Biar aja begitu. Biar gitu ya, sudah tahu ya? Nah, pencampuran 1:1. Ini saya ambil contoh ya. Ini 1 bagian. Ini 1 bagian. Sama. Sama, karena dia sama-sama 40 nanti habisnya. Sama ya, 1:1 nih ya. Nah, per meternya karena kita lahan dataran, daratan, lahan sawah ya. Kalau lahan sawah cukup di 2 on per meter persegi. 2 on. Ya, genggam-genggam timbang dulu lah. Ditimbang Seberapa dulu. 2 on itu, dah segitulah Nah, takaran Bapak tabur 2 di on 1 itu meter per persegi. 1 meter persegi itulah 2 Ya, on. Itu ambil kalau 1 lahan genggam, sawah. dapat Kalau lahan bedengan kering, kita pakai setengah kilo per meter persegi. Kenapa harus yang kering justru lebih banyak? Karena berbeda anunya, Pak. Ya, kalau dia sawah, basah dia bisa larut Kondisi. kemana-mana ya. Iya. Nah, itu maksudnya. Kondisi. Kalau dia kering kan dia lambat itu, nggak nyebar. Jadi harus lebih banyak komposisi pupuk apanya, pembenah tanahnya ini. Lah ya. Ya, siapa siapa. Jadi lahan kering untuk setengah kilo, kombinasi antara kalsium karbonat dan gipsum. Kalau lahan sawah cukup di 2 On. on. Nah, Oke. seperti itu ya. Ini kalau lahannya ada keong emas juga kurang betah karena ada gipsumnya. Nah, jadi dia mengurangi hama juga. Keong mas nggak mau nih kena ini. Kira-kira ini Pak Yosa dengan pemakaian ini ada dampaknya jangka panjang kah? Tidak ada. Apakah dia merusak tanah kita atau apa? Tidak. Nah, ini saya harus tanya supaya Tidak bapak-bapak akan jangan ada berdampak. keraguan. Ya. Selama kita mengikuti dosis berdasarkan keasaman tanah. Jangan berlebihan. Yang berlebihan. Contoh saja kita penggunaan dolomit yang selalu penggunaannya berlebihan, itu malah tanah kita tanah Jadi bantat. sodik. Karena apa? Keracunan magnesium, unsur mikro tadi. Nah, karena mikronya berlebih di tanah, kita tanam, tanaman pasti otomatis terserap magnesium terus. Baik, Karena baik. pH-nya rendah, bukan NPK yang diserapnya. Kalau pH-nya rendah, tetap mikronya yang diserap. Besinya, aluminiumnya, apalagi ditambah dolomit tadi. Itulah tanaman jadi lambat pertumbuhannya. Oke. Closing, kita kumpul semua di sini sambil foto kita teriak maju mandiri modern. Ayo Pak, ayo gabung sini Pak. Gabung. Dikasih masuk dia nih. Orang hebat semua nih yang di kamera ini. Orang ganteng semua. Orang ganteng semua. Jel-jelnya Pak apa? Saya bilang maju pertanian, saya bilang salam pertanian, kita bilang maju mandiri modern. Ya. 1, 2, 3. Sahabat survivor, sore hari ini kita sudah menyaksikan bagaimana penyampaian atau pembinaan di dalam membenah tanah yang disampaikan oleh Mas Yosa dari PPL Kabupaten Bulungan. Dengan panjang tadi disampaikan, saya mengajak beliau ini bukan tanpa alasan, karena inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, pengetahuan tentang bagaimana keadaan tanah kita sehingga tidak salah untuk mengaplikasikan pupuk yang berujung kepada pemborosan pupuk itu sendiri dan tidak maksimalnya tanaman yang kita budidayakan. Nah, semoga ini bermanfaat bagi warga Tanjung Buka SP10 dan terutama juga bagi masyarakat petani yang ada di Harapan Baru ini ya. Semoga ini bermanfaat.
sekali lagi bersama-sama kita memajukan pertanian kita yang ada di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Salam pertanian, maju, mandiri, modern. Sudah? Foto dulu Pak, foto dulu Pak. Oh, foto lagi? Oh iya, iya. Satu, dua. Oke, sip. Silakan Pak, mati. Akhirnya capek juga.